Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat yang tinggi. Kalian sudah mulai masuk sekolah tahun ajaran baru. Selamat untuk kalian yang sudah naik kelas ya. Jumpa lagi dengan Memfida di sini. Kalian akan mempelajari 1 tahun ini dengan Memfida kembali untuk pembelajaran PPKN. Di dalam semester ganjil ini terdapat 3 bab yang nanti akan kita bahas ya. Bab pertama ada dengan judul Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Bab kedua ada menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Jika kita lihat bahwa antara bab 1, 2, dan 3 ini adalah saling berkaitan ya. Jadi ketika kita mempelajari bab 1 kemudian kita menginjak di bab 2, maka bab 1 kita tidak boleh menghilangkan atau lupa ya, istilah kasarnya kita melupakan di bab 1, karena ketika kita mempelajari bab 2 maka yang ada di bab 1 itu berhubungan dengan bab 2 dan nanti begitu pun seterusnya, karena PPKN ini memang selalu berkesinambungan. Begitu ya anak-anak. Pada bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, ketika kita mendengar istilah Pancasila kita tidak asing lagi, karena memang Pancasila kita sudah mempelajarinya di kelas 7 ya. Di kelas 7 kita sudah membahas bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. A. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Insinyur Soekarno untuk pertama kalinya memperhatikan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kedua, Pancasila sebagai sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan diatur menurut ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 yang menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Ketiga, hal ini mengandung makna bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi Pancasila ini adalah di atas segalanya. Peraturan perundang-undangan yang di bawahnya itu harus sesuai dengan Pancasila. Anak-anak, pembelajaran kita lanjutkan kembali. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. Hal inilah yang memicu bahwa PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, itu dasar hukumnya sudah terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, sudah tercantum di sana. Yang belum tahu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana? Nah, di situ terdapat kata-kata atau rumusan Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang Pancasila sebagai dasar negara, kita harus tahu dulu bahwa Pancasila adalah dasar atau fundamental yang mengatur pemerintah negara dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah,
Siapakah yang mengatur penyelenggaraan negara? Di sini sudah ada ditetapkan bahwa Pancasila yang mengatur semuanya, yang mengatur penyelenggaraan negara. Ya, pedomannya adalah Pancasila. Kemudian dijelaskan bahwa bagaimana Pancasila itu sebagai dasar atau fundamental. Nah, disinilah dijelaskan lagi. Fundamental berarti kaidah atau aturan yang mendasar, yang berarti Pancasila merupakan hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Kita tahu bahwa hukum dasar tertulis itu adalah disebut Undang-Undang Dasar dan tidak tertulis disebut norma. B. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di situ ada 2 kotak itu ya. Bagaimana Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sana sudah dijelaskan, kalian bisa membaca dan pasti materi ini akan di-share Memfida di Google Classroom ya. Sebelum kalian membuka ini, jelas kalian akan membuka terlebih dahulu materi yang sudah di-share Memfida. Itu lengkap sekali. Dan ini adalah rangkumannya, rangkuman dari materi yang sudah di-share Memfida di Google Classroom. Kalian tidak hanya mendapatkan dari satu sumber saja, jadi ada beberapa materi nanti yang akan selalu Memfida share di sana. Jadi kalian belajar tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran Zoom dan juga Google Classroom. Jadi sering-sering membuka Google Classroom-nya ya. Di sana pasti terdapat materi-materi yang bisa kalian pelajari dan juga nanti pasti ada LK. Paham ya anak-anak? Oke. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila pada saat sidang BPUPKI. Kalian tahu bahwa perumus dasar negara adalah 3 orang tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh tersebut yang mengusulkan dasar negara, pada akhirnya rumusan Pancasila disepakati pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang kita kenal sampai sekarang ini. Pancasila sebagai dasar negara artinya apa? Berarti semua peraturan perundang-undangan bersumber pada Pancasila, termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tidak boleh ada peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh. Ketika lembaga legislatif membuat undang-undang, ya, jika itu bertentangan dengan Pancasila, maka itu dilarang, itu batal ya. Semua peraturan yang ada di Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, harus berpedoman Pancasila. Ini juga ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sekali lagi, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Paham ya? Dasar negara merupakan dasar falsafah negara. Falsafah itu apa? Falsafah merupakan perwujudan atau cerminan dari cita-cita dan watak suatu bangsa. Jadi bangsa yang satu dengan bangsa yang lain pasti berbeda karakter dan wataknya. Falsafah tiap bangsa akan berbeda-beda tergantung pada cita-cita, jiwa, cara pandang dari bangsa yang bersangkutan. Dasar falsafah negara merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari suatu negara. Jadi cita-cita negara satu dengan negara yang lain, jiwa negara satu dengan negara yang lain, cara pandangnya negara satu dengan negara yang lain pasti berbeda. Paham ya? Jadi tidak bisa disamakan. Indonesia tujuannya bagaimana, Amerika tujuannya bagaimana, cita-citanya bagaimana, kita sudah beda. Pancasila merupakan
dasar negara, sebagai pedoman negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Semua itu bercermin pada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup. Coba kita lihat, para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas dan kepribadian bangsa yang dianggap tertinggi. Jadi para pendiri negara ini mempunyai cita-cita, mempunyai pemikiran, mempunyai ide bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia harus sesuai dengan ciri khas dan kepribadiannya bangsa Indonesia, bukan bangsa yang lain. Pancasila dijadikan dasar motivasi dalam sikap, dalam tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita hidup harus sesuai dengan norma. Kita bertingkah laku harus sesuai dengan aturan. Kita bertutur kata harus punya pedoman. Nah, disinilah peran Pancasila sangat diakui, sangat dijadikan contoh, sangat ditauladani bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila dianggap oleh para pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi sudah kita bahas. Oke, anak-anak, untuk kali ini rangkuman materi sampai di sini dulu. Selebihnya nanti bisa kita bahas lagi di Google Classroom ya. Ada banyak sekali materi-materi. Jika kurang paham, nanti bisa berdialog dengan Mem Vida langsung melalui WA, melalui Zoom, melalui Google Classroom. Banyak sekali media sosial yang kita manfaatkan ya. Jadi selama pandemi ini kami harap anak-anak bisa semangat dalam belajar. Walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita masih bisa berjumpa melalui Zoom ya, tatap muka, dan juga melalui Google Classroom yang sudah dijadwalkan oleh kurikulum. Terima kasih anak-anak ya atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga kalian berhasil dalam meraih cita-cita kalian. Semoga kita diberikan kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa, agar kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik ya. Oke, thank you, see you later. I hope you must study hard ya. Saya berharap kalian selalu belajar dengan keras demi cita-cita kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.